Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur diberikan nafas dari Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah kita akan sama-sama meresapi suratul Baqarah ayat yang ke-230. Ayat ini menjelaskan tentang ketidakbolehan rujuk setelah 3 kali talak, kecuali istri yang ditalak menikah lagi dengan orang lain dan telah melakukan hubungan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yakni bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang talak yang hanya boleh 3 kali dan yang bisa dirujuk hanya 2 kali. Qauluhu ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, artinya sudah 3 kali, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Artinya, fa in talaqa ar-rajulul mar'ata thalisa marratin fala tahillu lahu ba'da dzalika hatta tatazawwaja ghairahu wa tutlaqu minhu. Artinya jika suami menceraikan istrinya 3 kali, maka wanita itu tidak halal lagi baginya sehingga wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain. Hal itu setelah laki-laki merasakan madunya wanita dan wanita merasakan madunya laki-laki. Demikianlah sebagaimana yang telah dijelaskan dari beberapa hadis. Keterangan ini merupakan larangan sesungguhnya bagi laki-laki menceraikan istrinya lebih 3 kali bagi suami yang sejatinya dia benar-benar mencintai istrinya. Setiap laki-laki yang bermartabat tentu ia tidak rela wanita yang dicintainya berada dalam pelukan orang lain. Dan Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa walaupun dinikahi oleh laki-laki lain, namun kalau wanita tersebut belum melakukan hubungan juga tidak boleh dinikahi kembali. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak 3. Wanita itu menikah kembali dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki itu menceraikannya sebelum berhubungan dengannya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah boleh bagi mantan suaminya yang pertama merujuknya kembali? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak, sehingga suami yang kedua merasakan al-usailah, artinya madu, sebagaimana yang telah dirasakan oleh suami yang pertama. Hadirin rahimakumullah, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya istri Rifa'ah
Al-Quradi kemudian masuk, sedang aku dan Abu Bakar As-Siddiq berada di samping Rasulullah SAW. Lalu ia mengatakan, sesungguhnya Rifa'ah, yakni istri Rifa'ah ini mengatakan, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku dengan talak 3, dan Abdurrahman bin Zubair telah menikahiku. Dan miliknya, yakni kemaluan Abdurrahman bin Zubair, bagaikan ujung daripada jilbab, seraya memegang ujung kain jilbabnya. Sedangkan saat itu Khalid bin Sa'ad bin As berada di pintu, belum diizinkan masuk. Ia berujar, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau melarang wanita ini berbicara secara belak-belakan di hadapan Rasulullah SAW? Namun Rasulullah SAW tersenyum seraya berkata kepada mantan istri Rifa'ah, sepertinya engkau hendak kembali kepada Rifa'ah. Tidak boleh, ya, sehingga engkau merasakan madunya atau kemanisannya dan ia merasakan madumu. Artinya setelah nikah dan berhubungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya dalam ayat ini adalah fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, in talaqaha az-zawju tsani fala ba'sa an ta'uda ila zawjiha al-awwal ba'da inqidha'il 'iddah. Kemudian jika suami kedua menceraikannya, maka tidak mengapa bagi wanita untuk kembali kepada suami pertamanya setelah masa iddahnya selesai. Hal itu bisa dilakukan jika dari keduanya terdapat tanda-tanda yang mengindikasikan kesesuaian dan interaksi yang baik. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Itulah syariat dan hukum-hukum Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman, yaitu orang-orang yang selalu memperhatikan setiap dampak dari segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-230, yakni kalau sudah talak 3 tidak boleh nikah kembali atau rujuk kecuali dia telah berpisah, kemudian nikah dengan orang lain dan nikahnya telah melakukan hubungan. Setelah diceraikan oleh suami yang kedua, kalau memang itu dirasa bisa melaksanakan hukum-hukum Allah dengan baik, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk kembali melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrah yang baik dari ayat yang mulia ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.